Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, senang sekali kita bisa bertemu di kesempatan ini. Izinkan saya dalam 10-15 menit ke depan untuk menyampaikan satu konsep bisnis, konsep usaha yang kami harap ini cocok untuk Anda. Karena menurut kami ini satu peluang yang bagus. Karena itu silakan sediakan alat pencatat atau untuk perekam, catat hal-hal yang dianggap penting untuk kemudian didiskusikan. Namun sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin perkenalkan diri. Nama saya Lulu Bahrupala. Saya seorang pengembang atau pembangun bisnis. Saya lokasi di Bogor. Nah, saat ini kami sedang membangun satu konsep usaha yang ingin kami sharingkan dengan Bapak Ibu sekalian. Sekaligus saya mewakili orang yang mengundang Anda saat ini. Nah, namun sebelum lebih jauh lagi, izinkan saya bertanya atau menyampaikan satu pertanyaan. Apa yang sedang Anda cari saat ini? Atau apa yang sedang Anda prioritaskan saat ini? Karena saya yakin Anda bisa menemukan video ini, pasti ada sesuatu yang sedang dicari. Minimal ada ya sesuatu yang sedang diprioritaskannya. Apakah itu pengen jalan-jalan gitu, atau pengen punya usaha sendiri. Ada juga yang pengen punya tabungan. Ada juga saya lagi fokus untuk menyiapkan biaya pendidikan anak. Ada juga yang pengen punya rumah karena sudah bosan tinggal di rumah mertua indah. Ada juga yang pengen bantu orang lain. Ada juga yang pengen bebas hutang. Apapun alasan Anda, itu sangat penting. Jadi sebelum Anda melangkah lebih jauh, Anda tentukan dulu untuk apa Anda perlu menjalankan usaha ini. Ya. Nah, apapun yang Anda inginkan atau apapun yang menjadi prioritas Anda, kita perlu mencari jalan keluar atau solusi. Ya. Salah satu solusi adalah dengan membuka usaha sendiri. Karena kalau dengan menambah pekerjaan, jam Anda sudah cukup. Satu orang sama 24 jam. Nah, salah satu upaya yang bisa ditempuh adalah dengan membuka usaha sendiri. Ya. Kenapa usaha sendiri ini penting? Karena dengan konsekuensi seperti sekarang ini, penghasilan yang kita dapatkan adalah dengan cara bekerja. Bekerja mendapat gaji. Nah, kalau tidak bekerja, pasti tidak bekerja lagi, tidak dapat gaji lagi ya. Itu sesuatu yang logis ya. Nah, dengan mempunyai usaha sendiri, banyak sekali pertimbangan. Mungkin ada yang berpikir dengan usaha sendiri mungkin waktu lebih luasa, bisa mengatur waktu lagi, atau tingkat penghasilannya bisa diatur lagi ya, seperti itu. Nah, bentuk usaha seperti apa yang akan kita tawarkan di sini? Nah, yang akan kita tawarkan di sini adalah suatu usaha yang sifatnya bisa menghasilkan passive income. Apa itu passive income? Passive income itu adalah suatu penghasilan di mana kita nanti bisa punya pilihan apakah masih mau melanjutkan usahanya atau tidak. Sementara penghasilannya akan terus mengalir ya. Nah, passive income itu adalah suatu penghasilan yang dihasilkan dari aset. Nah, bukan dengan cara menukar waktu dengan uang. Kalau sekarang kan kita bekerja, kemudian di akhir bulan didapat upah atau gaji, itu menukar waktu dengan uang. Sementara kalau aset itu kita mengembangkan sesuatu aset, bekerja, membangun aset, sehingga si asetnya itu yang akan menghasilkan uang. Contoh kecilnya misalkan Bapak punya rumah petak atau kontrakan atau apartemen atau apapun. Nah, pada saat membangun kan belum menghasilkan uang. Tapi setelah jadi aset, jadi bangunannya kemudian disewakan, akan menghasilkan uang walaupun bapaknya sudah tidak bekerja lagi gitu. Seperti itu. Itu gambaran ininya, andanya ya. Nah, kelebihannya kalau kita mendapat passive income walaupun kita tidak bekerja lagi, selama asetnya itu masih ada, akan tetap menghasilkan uang. Nah, konsep usaha yang akan kami sharingkan di sini adalah prinsipnya bagaimana membangun aset ya. Aset
berapa apa. Nah, nanti akan dijelaskan ke depan. Cuman keistimewaan atau menarik dari bisnis ini, sifat penghasilnya adalah sangat eksponensial, berkembang. Jadi pada awalnya sebelum asetnya belum terbentuk, seolah-olah tidak ada penghasilan. Tapi dengan berjalannya waktu kita membangun mulai di 6 sampai 12 bulan mulai udah ada hasil. Nah, dalam 6 sampai 12 bulan ini aset yang kita terbentuk itu mulai menghasilkan sekitar antara 15 juta, ya. Kemudian terus berkembang, nanti akan menghasilkan sampai 45 sampai 90, terus naik tanpa batas gitu ya. Nah, seperti apa hasilnya nanti akan dijelaskan di depan ya. Nah, usaha apa yang akan kita ambil? Nah, usaha yang menurut kami pertama paling cepat menghasilkan, resikonya paling kecil adalah dengan mengambil bagian dalam distribusi barang. Nah, distribusi barang ini tentunya kita tidak perlu membuat dulu, tapi sudah ada mitra pabrikan yang bersedia bekerja sama dengan kita. Kenapa seperti itu? Karena pada prinsipnya kan kita tuh konsumen. Konsumen itu setiap hari dari mulai kita lahir sampai kita meninggal menggunakan barang. Waktu kita lahir pakai popok, pakai teflon, pakai minyak telon segala macam, tetek bengek ya. Sampai kita meninggal pun kita masih pakai barang berupa kain kapan. Jadi sebagai manusia itu tuh konsumen. Nah, sementara konsumen itu pekerjaannya kan disuplai dari pabrik melalui jalur distribusi. Nah, seperti ini. Contoh gini. Barang yang kita pakai sehari-hari sekarang itu berasal dari pabrik. Pabrik masuk ke distributor. Distributor masuk ke toko. Dari toko baru ke kita sebagai konsumen ya. Nah, ini ada kenaikan harga dari pabrik sampai ke harga yang kita bayarkan itu ada di perjalanan ini bertambah ya. Misalkan kita mengkonsumsi kecap saja. Misalkan kita beli kecap harganya 1.000. Itu dari pabriknya paling 400 rupiah. 400 rupiah ditambah keuntungan distributor 30%. Menjadi 700 ditambah keuntungan toko 30%. Kita bayar 1.000. Nah, sebetulnya kita bisa saja memotong jalur distribusi ini. Atau boleh dikata gini, kita akan ambil jalur distribusi ini sebagai bisnis kita ya gitu. Jadi nah lumayan kan 60% gitu. Jadi ini merupakan satu potensi bisnis. Kita sebagai konsumen akan langsung berhubungan dengan pabrik sehingga yang 60% ini akan menjadi keuntungan kita. Nah, produk apa saja yang akan kita bisniskan? Nggak usah yang mewah-mewah. Kita pakai kebutuhan sehari-hari yang repeat ordernya tinggi, yang kita pakai terus-menerus. Misalkan apa? Shampoo, pasta gigi, deodoran, parfum, sikat gigi, kosmetik, bedak, lipstik, body suplemen, penyaring air, vitamin, pembersih multiguna, panci, Petroda, deterjen. Nah, kenapa produk-produk ini dalam kondisi apapun, dalam kondisi krismon, dalam kondisi wabah seperti sekarang, orang masih tetap keramas. Orang masih tetap gosok gigi 1 hari 3 kali. Ya, walaupun kondisi ekonomi ya tidak sehat, tapi produk ini tetap dipakai dan repeat ordernya tinggi. Beda dengan kita jual mobil, misalnya satu mobil, orang beli mobil kapan lagi beli mobil ya. Nah, jadi ini yang menarik, kita akan mengambil jalur distribusi produk kebutuhan sehari-hari. Cara kerjanya seperti apa? Nah, kita nanti akan bekerja sama dengan satu perusahaan. Nah, si perusahaan itu memberikan kesempatan kita untuk berbisnis. Caranya gimana? Pertama, alihkan barang-barang yang sehari-hari kita pakai ke perusahaan mitra kita. Nah, misalkan Bapak sekarang biasa pakai pasta gigi merek X, pakai shampoo merek Y, pakai deodoran merek Z misalkan. Bapak ganti dengan merek yang mitra kita ini sekarang. Ya. Nah, misalkan saja Bapak dan Ibu sebulan misalkan 750.000 deh, anggap misalnya yang bisa dipindahkan sebagian saja misalkan ya. Nah, Bapak kalau 750.000 Bapak pakai, Bapak yakin kualitasnya bagus karena memang ini pabrik bikin khusus untuk rumah tangga. Jadi dalam kondisi kualitas barang bagus, kepekatan gitu ya. Karena untuk dipakai sendiri nggak perlu pakai kalau pabrik yang kita pakai kan sekarang
kebanyakan air. Kalau pabrik buat sendiri mah nggak usah pakai air, di rumah juga air banyak. Jadi barang yang dikemas itu betul-betul konsentrit, pekatan gitu ya. Nah, Bapak udah pakai, Bapak enak ternyata. Bapak 50.000. Nah, Bapak bisa cerita ke saudara, ke teman, kamu mau bisnis, ini belanja kita bisa berubah jadi bisnis loh. Uang yang kita keluarkan sehari-hari itu bisa jadi uang masuk gitu. Caranya gimana? Ya perkenalkan. Misalkan Bapak perkenalkan ke teman karena barangnya bagus, Bapak perkenalkan. Terkumpullah misalkan Bapak punya kenalan 20 saudara misalkan. Kemudian saudara Bapak juga kenal lagi orang 10 orang misalkan. Terkumpullah 200. Kalau masing-masing belanja 750.000 saja, omset Bapak dalam sebulan udah 150 juta. Nah, kalau omset Bapak 150 juta, perusahaan mitra ini nanti akan memberikan komisi ke kita di akhir bulan sekitar 15 juta, Pak. Gitu. Nah, berapa lama kita cerita sampai terkumpul orang 200 orang itu? Yang sudah ya, itu antara 6 sampai 12 bulan. Itu kan sambilan tidak meninggalkan pekerjaan. Nah, saya bertanya, seandainya Bapak dapat tambahan penghasilan 15 juta sebulan di luar gaji pokok, menarik tidak? Kita cuma ganti merek gitu. Nah, kalau belum puas Bapak bisa tambah lagi. Misalkan Bapak cerita lagi, belum puas 2 juta, cerita lagi sampai terkumpul misalkan 600 orang, masing-masing 750.000, udah 450 juta. Nah, kalau omsetnya 450 juta, perusahaan mitra itu akan menyisihkan sekitar 45 juta buat kita. Nah, ini sudah ada yang berhasil dan banyak, bukan sudah ada. Dan ini bisa dicapai dalam 2-3 tahun. Masih belum puas, dilanjutkan lagi. Misalkan ada 1.200 orang di grup kita itu. Omsetnya 900 juta. Kita kebagian 50 juta. Nah, itu terus sampai ke sampai tidak ada batasnya gitu. Nah, itu namanya kita membangun basis konsumen, semacam koperasi lah. Kita belanja ke toko sendiri, di mana toko yang jadi mitra kita akan berbagi keuntungan kita. Nah, menariknya, uang yang biasanya cuma lewat begitu saja, begitu kita belanjakan ke toko sendiri, jadi uang penghasilan, jadi uang masuk. Nah, asik kan? Asik apa asik? Nah, jadi uang masuk ya. Selanjutnya, nah pertanyaannya, siapa sih perusahaan mitra kita? Mitra kita itu namanya Amway Corporation ya. Dia bisa belanja online maupun offline. Ya. Di Indonesia ada 30 toko tersebar di beberapa kota. Nah, sebagai produsen namanya Amway Corporation. Ini tokonya M-Store, dan kita nanti akan bersinergi dengan 4 komponennya. Pertama, Anda sebagai pengusahanya akan bekerja sama dengan produsen, yaitu M-Store, kemudian dengan support system namanya Network 21. Network 21 ini namanya sekolah bisnis ya, karena kita itu kan basicnya bukan pengusaha. Nah, untuk jadi pengusaha itu kita perlu berubah, perlu belajar, perlu merubah mindset kita sebagai menjadi seorang mindset pengusaha ya. Nah, di Network 21 ini akan belajar. Dan yang keempat adalah coaching, atau kita perlu seorang mentor yang akan mengingatkan kita bagaimana menjalankan bisnis ini ya. Amway ini perusahaan yang cukup besar ya, berdiri tahun 59 dan masuk ke Indonesia tahun 92 ya. Mungkin ada di antara Anda yang belum lahir tahun 92 ya. Nah, omsetnya sekarang 120 triliun rupiah omsetnya ya, atau sekitar 8 sampai 8,9 miliar US dollar gitu ya. Nah, dia punya 1.000 paten ya, dan ada 75 laboratorium dan sudah ada di 100 negara ya. Nah, itu bukan perusahaan yang ecek-ecek gitu ya. Jadi berdiri tahun 59, jadi aman, nggak ada tanda-tanda bangkrut. Dan ini adalah perusahaan private ya, perusahaan pribadi, perusahaan keluarga, bukan perusahaan terbuka, sehingga kita aman untuk permintaan itu ya. Nah, perusahaan ini merupakan
peringkat ke-35. Jadi lebih tinggi daripada Uber atau Levi's atau New Balance ya ini. Ini MW peringkat ke-35, sementara Levi's itu peringkat ke-88, Uber peringkat 52. Nah, kebayang nggak kita bekerja sama dengan perusahaan yang bonafide gitu, ya? Nah, apa saja produknya? Produknya produk sehari-hari. Ada untuk kesehatan, untuk kecantikan, untuk perawatan hari-hari di rumah, ya. Nah, 4 ciri dari produk MW itu, pertama berkualitas tinggi, ya, karena saking tingginya dia pede banget. Jadi memberi jaminan 100 hari uang kembali. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian pakai produk MW atau beli produk MW, Bapak boleh pakai dulu 100 hari itu. Kalau selama 100 hari tiba-tiba aduh nggak puas, boleh balikin lagi. Ya. Kalau kita beli di toko boro-boro 100 hari baru dibayar aja, barang tidak boleh dikembalikan kan gitu ya. Ini dikasih waktu 100 hari. Kedua, konsentrit. Konsentrit itu pekatan sehingga hemat. Ya. Karena apa? MW tahu di rumah Bapak banyak air, nggak perlu dikirim dari pabrik airnya gitu ya. Sehingga barang-barang itu walaupun isinya cuma 150 atau 1 liter, padahal itu kalau diencerkan bisa beberapa puluh liter gitu. Ya, karena itu konsentrit pekatan. Nah, ketiga ada jaminan kepuasan 90 hari. Jadi pabrik memberikan jaminan pakai dulu aja. Kalau dalam waktu 90 hari tidak puas, balikin gitu. Keempat, ramah lingkungan. Jadi kalau Bapak ngelihat kemasannya seperti tidak benar itu memang sengaja. Jadi tidak menggunakan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan. Itu ramah lingkungan. Jadi aman untuk lingkungan, ya. Seperti itu. Nah, produk yang kedua adalah produk suplemen berbagai kesehatan. Ini merupakan nomor 1 di dunia dalam penjualan. Jadi kalau data ini suplemen di dunia secara jumlah maupun kualitas itu Nutrilite yang menduduki nomor pertama. Pertama, dia punya kebun sendiri 100% organik, bersertifikat organik dan berbagai pengawasan lainnya seperti itu ya. Nah, kedua Artisti. Artisti ini adalah produk perawatan kulit ya. Nah, karena semua orang berkulit ya, bukan cuma ibu-ibu aja. Bapak-bapak juga kan punya kulit dirawat. Sekarang tidak musim lagi bapak-bapak ada coret mukanya serem gitu ya. Harus perawatan juga seperti ini ya. Nah, ini produk perawatan merupakan 5 besar dunia dalam penjualan. Yang ketiga, nah ada durable. Durable ini ada apa? Espring. Espring itu alat yang bisa mengolah air langsung jadi air minum. Nah, ini kualitas standarnya kualitas tinggi. Ada juga yang atmosfer. Atmosfer itu bisa menyaring udara sampai bisa menyaring kuman-kuman dan virus-virus. Ya, ada untuk yang di rumah, ada untuk di mobil. Namanya atmosphere drive. Ada juga peralatan masak, panci dan segala macamnya. Nah, jadi itu produknya udah jelas. Nah, sekarang pasti ada bertanya, oke, produknya bagus, tapi gimana nih cara jalankan? Nah, untuk bisa menjalankan bisnisnya, ada sekolahnya namanya System Support Network 21. Nah, ini sekolah bisnis yang mengubah mindset kita bagaimana kita menjadi seorang pengusaha, ya. Nah, Network 21 ini didirikan oleh sepasang suami istri namanya Jim dan Nancy Dornan. Beliau seorang teknik aeronautikal, jadi ahli pesawat terbang, sementara Nancy adalah seorang guru untuk speech pathology untuk mengajarkan orang-orang yang punya masalah dengan pembicaraan. Nah, Jim dan Nancy ini melihat dalam orang mendistribusikan barang itu ternyata ada beberapa cara ya. Ada mass produk yang sebenarnya lewat jalur distribusi beriklan segala macam. Ada juga yang direct selling. Direct selling itu orang yang jago jualan, ngambil dari pabrik langsung jual gitu ya, dapat untung. Kemudian ada juga namanya multi level marketing. Multi level marketing itu orang yang ahli jualan, jadi fokusnya ke jualan tapi banyakan gitu. Ada juga network marketing. Network marketing itu seperti yang akan kita jalankan. Jadi bedanya gini Pak, kalau direct selling itu memang orang yang ahli jualan, pintar jualan, sendirian menjual untuk mencapai omset 1.000 dia jual 1.000. Kalau yang multi level marketing udah mulai agak maju nih, jago-jago jualan, ngajak-ngajak orang 100 untuk dapat 1.000 sama, masing-masing jualan 100. Nah, kalau network marketing ini kita seperti kita ini, kita konsumen pakai sendiri aja. Tapi, nah
kita membangun jaringan basis konsumen. Kita sendiri aja. Hanya belanja untuk dipakai sendiri aja, tapi kita bersama-sama dengan orang lain, rame gitu. Ya. Jadi ada 1.000 orang cuma pakai satu, hasilnya sama 1.000. Nah, bedanya kalau direct selling, kalau satu orang sakit, omsetnya 0. 0 kali 1.000, 0. Multi level marketing 10 kali 100, 1.000. Kalau yang 5 sakit tinggal 5. 5 tinggal 500. Tapi kalau network marketing, kalaupun sakit 100 masih ada 900 gitu. Jadi omsetnya stabil ya. Sehingga komisi yang masuk ke kita pun stabil ya. Nah, Jim dan Nancy Don itu cerdas sekali. Karena kita ini bukan ahli jualan, dia membuat 6 langkah bagaimana sukses di usaha ini. Ya. Pertama kata Jim, kita harus ketemu cita-cita. Loh kok cita? Iya cita-cita. Alasan. Yaitu motornya, bensinnya gitu. Untuk apa sih Anda mau jalankan? Tanya diri Anda, untuk apa Anda mau jalankan usaha ini? Gitu ya. Nah, kalau ini yang udah ketemu, yang pertama yang udah ketemu, yang lainnya gampang gitu. Mengikuti ya. Kalau yang pertama ini udah ketemu gampang. Tapi yang pertamanya harus ketemu dulu. Tanya diri sendiri, untuk apa sih mau jalankan usaha ini? Apakah mungkin pengen punya rumah atau pengen punya kendaraan yang lebih nyaman dari yang sekarang? Ya, perlu ganti. Kalau udah ngandelin dari gaji nggak cukup, harus punya usaha baru. Boleh. Atau bisa saja, saya butuh uang lebih banyak, pengen nabung, gitu. Boleh. Atau apa lagi? Misalkan, saya suka traveling. Kalau menganalin dari gaji kayaknya nggak mungkin ya nabung gitu kan. Karena sekarang yang keluar sama yang masuk ukurnya sama gitu. Nah, bisa dengan usaha ini kalau Anda suka traveling. Atau mungkin, waduh, saya sibuk bekerja sekarang, makin tinggi jabatan, waktu makin habis. Kayaknya perlu waktu untuk keluarga gitu kan. Nah, boleh, bisa gitu. Atau selama ini tidak pernah dapat penghargaan. Nah, di bisnis ini sekecil apapun dapat penghargaan ya. Nah, jadi ada pepatah, sedia payung sebelum hujan. Jalankan bisnis ini sebelum Anda membutuhkannya. Mungkin sekarang belum perlu, tapi suatu saat akan perlu ya. Nah, langkah kedua untuk berhasil di usaha ini adalah kita diminta untuk membuat daftar nama tertulis ya, dari siapa nama keluarga, nama teman, nama tetangga. Tulis aja dulu semua. Tidak usah dipilih-pilih, tidak usah diseleksi-seleksi, tulis aja dulu. Siapa si B, terpindahin nomor telepon di handphone, teman Facebook, teman Instagram, teman itu semua tulis gitu ya. Nah, setelah ditulis, kita akan membuat janji ya. Membuat dibuat janji untuk ketemu. Nah, di langkah keempat ini kita ketemuan, kita cerita bahwa kita punya bisnis. Ya, kita tawarkan, mau nggak bersama-sama membangun bisnis dengan menjadi tim kita gitu. Jawabnya ada 3. Oke, saya tertarik ingin jadi pengusahanya. Kedua, aduh, saya tidak tertipu tapi pengen jadi pengguna barang tapi nggak mau diambil untung. Jadi pengen jadi pengguna yang pinter. Oke, saya gabung tapi saya nggak mau jalankan usahanya, saya cuma pakai produknya aja. Boleh. Ada juga yang ketiga, saya mau pakai barangnya aja deh, nggak apa-apa, harga eceran aja gitu. Nggak apa-apa juga, kita dapat untung 30% ya. Nah, yang kelima, kita sebagai pemilik usaha disarankan untuk memakai produknya sebagai bukti komitmen kita. Karena sebagai pemilik usaha, kita harus tahu bahwa kualitas kita tuh barangnya emang bagus, bukan katanya gitu. Kita pakai semua ya. Kita pakai semua sehingga kita bisa. Kan kita itu bukan tukang jualan. Tapi kalau disuruh cerita pinter. Bapak habis nonton film nggak diminta juga langsung cerita. Oh, filmnya bagus. Bapak dan ibu habis makan. Nggak diminta juga langsung cerita. Oh, makannya bagus ya, enak. Padahal nggak dapat komisi ya. Nah, di sini Bapak pakai barangnya, Bapak cerita. Kalau omset ada orang yang belanja itu dapat menjadi omset kita dan dapat komisi. Menarik bukan? Gitu ya. Nah, yang keenam,
Nah, untuk menjadi pengusaha yang besar, kita juga harus bertumbuh. Artinya, mindset kita harus disesuaikan dengan perkembangan bisnisnya. Kita harus belajar, ya, belajar untuk menjadi pengusaha. Nah, di bisnis ini kita ada namanya alat untuk membangun bisnis. Ada berupa CD atau network 21 mobile, ya, berupa CD audio datang terbit tiap bulan kita dengarkan. Ada yang berupa teknis, ada yang berupa pengetahuan mengenai produk, ada mengenai kepribadian segala macamnya. Ada buku, ada buku-buku, ada CD, ada buku, ya. Nah, ini ada buku. Buku-bukunya bukan buku bagaimana menjual panci, bukan. Buku-bukunya bagaimana berpikir dan menjadi besar, bagaimana berhubungan dengan orang, bagaimana membangun ada strategi sukses, bagaimana mencari kawan, membangun orang lain. Jadi buku-buku yang memang kita konsumsi untuk pertumbuhan kepribadian kita, sehingga seimbang dengan perkembangan bisnisnya. Nah, yang ketiga adalah pertemuan. Pertemuan ini ada yang diadakan seminggu sekali, ya, namanya Info Night. Jadi semacam bisnis preview, semacam penjelasan ini untuk orang-orang yang ingin mencari informasi lebih jauh lagi mengenai bisnis ini. Ada juga yang namanya network building training. Jadi bagaimana training, bagaimana membangun jaringan, bagaimana membangun network, itu diajarkan. Itu sebulan sekali juga. Kemudian ada juga yang namanya business building seminar. Jadi seminar mengenai membangun bisnis itu pertemuannya lebih besar lagi, ya. Itu diadakan sebulan sekali. Nah, ada juga pertemuan yang lebih besar yang 4 bulan sekali, namanya leadership seminar. Nah, leadership seminar ini adalah pertemuan dari puncaknya pertemuan, ya. Jadi kita seolah-olah akan dibawa ke masa depan. Jadi kita tahu masa depan itu seperti apa, ya. Gitu. Jadi jangan sampai lewatkan pertemuan yang besar ini, namanya leadership seminar. Nanti tanya kepada orang yang mengundang Anda, ya. Tanya, minta tiketnya, booking tempatnya, jangan sampai kehabisan, gitu. Nah, seperti itu. Nah, bisnis building seminar ini yang jadi pembicara itu orang-orang yang sudah berhasil, yang sudah tadi mendapat penghasilan 90 juta, yang grupnya udah besar, basis konsumennya udah besar, ya. Nah, itu namanya peringkatnya diamond biasanya, itu yang udah itu. Ada juga leadership seminar, ini biasanya 2 hari, ya. 2 hari ini diadakan 4 bulan sekali. Di sini kita akan dibawa ke masa yang akan datang. Visi kita akan dibawa, sehingga kita tahu potensi sebesar apa bisnis ini. Nah, oke. Kita udah masuk ke bagian terakhir. Yang kami sampaikan itu cuma garis besarnya saja. Tentu masih banyak yang belum paham. Intinya, Anda dikasih satu kesempatan untuk punya peluang usaha, ya. Jawabannya sepenuhnya hak Anda. Jadi ada 3 pilihan. Biasanya kalau Anda menjadi pelanggan, Anda akan mendapatkan produk yang bagus, ya. Tapi tidak mendapatkan diskon, tidak perlu modal, dan tidak akan mendapatkan income. Kemudian smart shopper itu Anda akan mendapat produk yang bagus, Anda akan dapat diskon 30%, ada modal sebesar Rp100.000 untuk mendaftarkan diri sebagai agen atau sebagai member. Income mungkin saja ada sedikit kalau Anda omsetnya besar, gitu, ya. Nah, yang terakhir adalah sebagai pengusaha. Pengusaha ini Anda akan dapat produk yang berkualitas, dapat diskon 30%. Ini perlu modal 100.000 dan alat penunjang bisnis berupa kelengkapan bisnis, senjata perangnya, dan income-nya banyak sampai tidak terbatas. Nah, jadi pengusaha di bisnis ini sepenuhnya Anda sebagai independent business owner, pemilik usaha mandiri. Jadi sepenuhnya milik Anda. Mau berapapun penghasilan Anda, sekeras apapun usaha Anda itu. Tapi kita sebagai mentor dan tim bisnis akan membantu, ya. Jadi pilihan sepenuhnya di tangan Anda. Tapi kami menyarankan sebaiknya coba selidiki dulu lebih jauh dan coba menjadi pengusahanya, ya. Itu yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.